Maybe they'd pick us for their team. Basketball players can make money. We can help mom and dad. What are you guys doing here? We're here to play basketball. Go line up over there. All right, never mind. Ini adalah kisah seorang anak laki-laki yang ingin meraih mimpinya demi menghidupi keluarganya yang sangat miskin. Saking miskinnya, dia harus berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan orang tuanya. Hingga suatu hari, dia secara tidak sengaja belajar bermain basket. Dari belajar basket itu, dia mengejar mimpinya untuk menjadi seorang atlet dan memiliki hidup yang lebih baik. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita tonton di filmnya. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Vera, seorang perempuan asal Nigeria dan suaminya yang bernama Carlos. Pada awal cerita, Vera tampak sedang menitipkan anaknya kepada sang ibu sebelum dia dan Charles memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Mereka sangat berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tibalah mereka di Istanbul, Turki, dan ini sebagai tempat baru untuk memulai kehidupan mereka. Setahun setelah kepindahan, saat sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba suasana hening mereka terganggu oleh suara keributan. Ternyata itu adalah suara dari polisi imigrasi yang tengah melakukan patroli untuk menangkap para imigran gelap di kota itu. Dengan cepat, pasangan suami istri itu mengumpulkan barang mereka dan bersembunyi di belakang pintu kamar mandi. Nasib masih berpihak kepada mereka karena mereka berhasil lolos dari sergapan polisi. Setelah keadaan tampak aman, mereka keluar lewat jendela dan bersembunyi di balik semak-semak. Mereka menunggu hingga polisi itu berhenti patroli di sekitar hotel tempat mereka menginap. Merasa nggak aman berada di Turki, Vera dan Charles pun memutuskan untuk melarikan diri ke Yunani. Dengan penuh rasa cemas, mereka menaiki bus yang akan membawa mereka melewati perbatasan Turki Yunani. Di sini mereka beruntung dan berhasil melewati perbatasan dan langsung melanjutkan hidup baru di Yunani itu. Di Yunani, Charles mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja harian di sebuah perkebunan, sementara Vera mulai berjualan kacamata. Ketika Vera sedang berjualan, dia mengalami kontraksi. Karena hal itulah dia pun segera menitipkan dagangannya kepada temannya dan langsung pergi sendirian ke rumah sakit terdekat. Karena sudah terbiasa, Vera dapat dengan mudah menjawab pertanyaan perawat tentang berkas-berkas serta kartu identitasnya, dan itu diperlukan untuk administrasi di rumah sakit. Sedangkan Charles yang masih belum tahu tentang apa yang terjadi, dia terkejut mendengar suara bayi ketika pulang dari bekerja seharian. Ternyata mereka sudah lama hidup menderita di Yunani, tapi pada akhirnya mereka masih bisa melanjutkan hidup dan dikaruniai anak kedua dan ketiga yang dinamai Thanasis dan Giannis. Meskipun hidup sulit sebagai imigran gelap di negeri orang, Vera dan Charles tidak berdiam diri begitu saja. Mereka terus berusaha untuk mengubah status kependudukan mereka agar menjadi penduduk yang legal. Namun permohonan mereka ditolak karena tidak bisa menunjukkan bukti legal masuknya mereka ke Yunani. Sebenarnya Vera dan Charles tidak masuk secara ilegal. Namun ternyata paspor mereka disita secara ilegal oleh pihak polisi Eropa tanpa alasan yang jelas. Pihak imigrasi hanya menyarankan mereka untuk tetap sembunyi selagi pihak imigrasi masih memproses status kependudukannya. Di sini dia tidak bisa mengajukan perlindungan karena mereka bukan pengungsi dan tidak ada perang di negara asal mereka. Tahun demi tahun berlalu, Thanasis dan Giannis kini telah memiliki dua adik laki-laki yang bernama Alek dan Kostas. Bersama-sama mereka berempat membantu ibunya berjualan kacamata. Ketika mereka sedang asik berjualan, di mana kala itu dagangan mereka sangat laku keras, polisi patroli tiba-tiba datang dan menangkap para imigran gelap. Vera pun segera membawa anak-anaknya kabur, meninggalkan semua barang dagangannya. Keberuntungan masih berpihak kepada mereka.
Vera dan keempat anaknya berhasil melepaskan diri dari kejaran polisi dan pulang ke rumah dengan selamat. Melihat keempat anaknya bermain bersama, Vera sering merasa merindukan putra pertamanya yang bernama Francis yang dulu dititipkan kepada ibunya. Ternyata Charles adalah mantan atlet sepak bola. Dia memiliki keinginan untuk mewariskan kemampuan sepak bolanya kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, dia sering melatih anak-anaknya bermain sepak bola bersama. Tahun demi tahun berlalu, kini Thanasis dan Giannis tumbuh semakin dewasa. Mereka sering berlatih di tempat lapangan umum yang terbagi menjadi dua sisi, di mana salah satunya digunakan untuk bermain basket oleh anak-anak di sana. Thanasis dan Giannis tertarik untuk bergabung dengan anak-anak yang bermain basket di sana. Namun, Charles memanggil mereka kembali untuk bermain sepak bola. Sebelum berpindah ke lapangan, salah satu pemain basket mengajak Thanasis dan Giannis berlatih di sebuah klub yang terbuka gratis untuk siapa saja. Di sini mereka tertarik dengan ajakan itu. Namun mereka tahu bahwa ayahnya mungkin tidak akan mengizinkan mereka bermain basket. Setelah berdiskusi panjang, mereka pun sepakat untuk latihan basket secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang ayah. Mereka melihat dengan bermain basket adalah peluang untuk mendapatkan uang tambahan setelah pulang sekolah. Boys City is a big club. Maybe they'd pick us for that team. Basketball players can make money. We can help mom and dad. Keesokan harinya, Thanasis dan Giannis terlihat bersemangat untuk pergi ke klub basket setelah sekolah. Mereka pergi ke gym di kota Zurpavoy. Di sana, mereka terkagum-kagum dengan poster-poster para pemain terkenal yang terpampang di papan pengumuman. Pelatih klub basket itu terkesan dengan postur tubuh tinggi mereka dan memberitahu bahwa mereka bisa bermain jika sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Do your parents know that you're here? Our mom dropped us off. She'll be back later. Namun, setelah berdiskusi dengan pelatih, Thanasis dan Giannis akhirnya diizinkan untuk berlatih saat itu juga. Seperti seorang pemula pada umumnya, mereka sama sekali tidak mengetahui teknik dasar bermain basket. Namun di sini, pelatih mulai mencium bakat dalam diri Thanasis dan juga Giannis. Sedangkan di rumah, Charles sempat marah ketika mengetahui bahwa kedua anaknya pergi ke klub tanpa izin. Karena dia khawatir hal itu akan menarik perhatian pihak imigrasi. Namun, Vera dapat meyakinkan Charles bahwa anak-anaknya hanya pergi ke klub untuk berlatih bermain basket. Ibunya tahu bahwa mereka sangat senang dan bersemangat untuk melakukannya. Charles akhirnya memberikan izin kepada mereka. Setelah mendapatkan izin tertulis dari orang tua, Thanasis dan Giannis semakin giat berlatih untuk meningkatkan kemampuannya, dengan harapan mendapatkan uang dari basket demi membantu kedua orang tuanya. Sedangkan di sisi lain, Vera masih merindukan putranya yang tinggal bersama ibunya. Sesekali dia melakukan panggilan video, dan di sini dia sangat bahagia melihat anaknya telah tumbuh dewasa. Dari tahun ke tahun, Charles dan Vera terus bekerja keras untuk mencari nafkah. Bahkan mereka masih sering berpindah-pindah tempat kerja karena sulitnya mencari pekerjaan tetap sebagai imigran gelap. Suatu hari, Charles datang ke tempat latihan anak-anaknya dan bertanya kepada pelatih tentang rencana ke depan untuk Thanasis dan Giannis. Pelatih mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Thanasis dan Giannis sebagai pemain yang terbaik. Menurutnya, Thanasis memiliki potensi untuk bermain di Liga Nasional dan beberapa tim bahkan sudah menanyakan tentang hal itu semua. Sementara itu, Giannis masih memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi lebih baik setiap kali berlatih. Thanasis dan Giannis bergantian memakai sepatu yang sama saat berlatih. Ya, karena mereka hanya mampu membeli sepasang sepatu basket. Hal ini seringkali menjadi bahan olokan oleh anak-anak di sana. Namun di sisi lain, Thanasis mendapatkan tawaran menjadi pemain kontrak di salah satu klub ternama bernama Athena. Dengan senang hati, Thanasis menerima tawaran itu dan mendapatkan cek uang muka sebagai bayarannya. Orang tua dan adik-adiknya sangat senang dan bangga mendengar berita itu. Mereka semua pergi bersama untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Namun, ketika hendak mencairkan cek itu, petugas mengatakan bahwa cek itu tidak berlaku. Sorry, sir. This check's no good.
No, that can't be right. Setelah dikonfirmasi, ternyata cek tersebut sudah dibekukan oleh klub setelah mengetahui bahwa Thanasis merupakan imigran ilegal, sehingga dia tidak memiliki dokumen resmi untuk bermain di liga. Thanasis sangat kecewa dan mengurungkan diri di kamarnya karena merasa gagal membanggakan keluarganya. Melihat kakaknya yang murung, Giannis tidak tinggal diam. Dia menghampiri Thanasis dan berkata bahwa mereka bisa bangkit lagi. They can knock us down, they can ignore us, insult us, but they can't stop us from getting back up. Suatu hari, Giannis bertanya kepada ibunya mengapa mereka tidak membawa kakak tertuanya bersama mereka. Vera menjelaskan bahwa saat itu kakaknya masih terlalu kecil untuk melakukan perjalanan. Selain itu, dia khawatir karena mendengar bahwa polisi Eropa tidak segan-segan memperlakukan para imigran seperti seorang kriminal, dan ini akan sangat berbahaya bagi kakaknya yang saat itu masih kecil. Di sisi lain, ketika Giannis melatih tembakan 3 poinnya, Charles yang berada di rumah tengah mengenang kembali saat-saat di mana dia menjadi seorang pemain sepak bola. Dia pun membuka lagi kotak barang yang dia gunakan untuk menyimpan perlengkapan sepak bolanya. Di situ juga ada jersey dengan nomor punggung 11 yang bernama Adetokounmpo. Di hari berikutnya, ketika Thanasis dan Giannis sedang menonton liga basket di televisi, ayah mereka datang memberikan masing-masing sepasang sepatu basket baru. Sepertinya Charles sudah mendukung penuh mimpi anak-anaknya setelah melihat kerja keras mereka dalam berlatih. Saat itu juga, mereka berdua langsung menggunakan sepatu itu dan berlatih di lapangan meskipun hujan deras turun. Charles pun mencoba kembali mendatangi pihak imigrasi untuk membuat permohonan kependudukan. Namun lagi-lagi dia ditolak karena berkas-berkas yang diberikan masih belum cukup untuk persyaratan. Padahal di sini Charles sudah memiliki pekerjaan legal yang bergaji dan mendapatkan jaminan sosial, meskipun dia hanya menjadi seorang petugas kebersihan. Namun pihak imigrasi menolaknya dengan alasan pekerjaan dan dianggap tidak membutuhkan keahlian yang cukup. Hal ini membuat Charles merasa frustasi karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akibat status kependudukannya yang masih ilegal. Ketika dia ingin melegalkan, pihak imigrasi memberikan persyaratan yang tidak masuk akal baginya. Suatu hari, Giannis ikut bermain dalam sebuah pertandingan basket dan pemain lawan memprovokasinya dengan menghinanya karena berkulit hitam. Giannis pun bertanya kepada ayahnya, mengapa banyak orang yang merasa benci terhadap orang kulit hitam? Ayahnya menjawab, orang-orang yang memiliki sikap rasis adalah mereka yang takut dengan perbedaan. Negara telah memberikan pendidikan, kesempatan kerja, dan kebebasan kepada semua warganya. Namun, bagaimana setiap orang menghadapi perbedaan adalah tanggung jawab mereka sendiri. Beberapa orang yang tinggal secara ilegal sering menghadapi kesulitan mencari pekerjaan. Kondisi ekonomi mereka yang terbatas menyebabkan mereka sering mengalami kesulitan dalam membayar sewa tempat tinggal. Di suatu hari, Vera merasa marah ketika Charles membeli mobil bekas pada saat mereka membutuhkan uang untuk membayar sewa. Can't afford to buy a new car. We need to pay this month's rent. Thanasis dan Giannis mendapatkan perhatian dari orang lain karena kemampuan mereka dalam olahraga. Namun sayangnya, Thanasis mengalami cedera parah saat mengikuti pertandingan dan harus menggunakan alat bantu berjalan. Ini membuatnya harus berhenti sejenak dalam bermain basket sampai kakinya bisa sembuh. Seorang pencari bakat bernama Haris melihat potensi yang dimiliki Thanasis dan Giannis. Haris pun mendekati Charles dan Vera dan memberikan penawaran kepada anak-anaknya untuk bergabung dengan tim basket liga besar. Setelah melakukan diskusi dengan anak-anak mereka, hanya Giannis lah yang bisa bergabung dengan mereka karena Thanasis masih mengalami cedera. Giannis tentu saja mengambil kesempatan ini dengan baik. Mereka pun memanfaatkan mobil baru yang mereka beli dengan pergi keluar kota untuk menjual barang dagangan kepada para wisatawan di tempat-tempat wisata.
Ketika mereka kembali ke rumah, mereka mendapati pintu telah dikunci oleh pemilik kontrakan karena mereka belum membayar tunggakan sewa. Terpaksalah mereka pun semua harus tidur di dalam mobil. Keesokan harinya, Charles melunasi tunggakan biaya sewa kontrakan. Pemilik kontrakan langsung mengambil uang itu dan memberikan kunci yang baru. Kemudian Haris mengunjungi rumah mereka dan memberitahu bahwa tidak ada tim yang mau merekrut Giannis karena mereka enggan mengambil resiko dengan merekrut pemain yang tidak memiliki dokumen resmi. Tetapi Haris memberitahu Giannis bahwa ada ujian regional yang bisa dia ikuti. Ini merupakan kesempatan bagus bagi Giannis untuk menunjukkan talentanya. Di sini, ayahnya pun memberikan dukungan penuh kepada Giannis agar bisa mendekatkan diri ke arah mimpinya. Meskipun harus menghadapi resiko yang besar, dengan melihat dukungan besar dari sang ayah, Giannis pun mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan berlatih siang dan malam tanpa kena lelah. Akhirnya, tiba saatnya ujian regional basket tahun 2013 dilaksanakan di sebuah lapangan besar yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Seluruh keluarga datang untuk mendukung dan berharap Giannis berhasil lolos dalam ujiannya kali ini. Charles yang terlalu gugup memilih menunggu di luar pertandingan karena nggak mampu bertahan untuk menonton. Akhirnya, setelah pertandingan selesai, harapan mereka terjawab. Giannis berhasil memenangkan pertandingan ujian yang berarti dia lolos untuk masuk ke dalam klub basket nasional. Charles sangat senang dan bangga atas hasil ujian anaknya. Di sini, Haris memberitahu mereka bahwa ada klub di Spanyol Zaragoza yang tertarik merekrut Giannis sebagai pemain. Meskipun klub di Yunani masih khawatir terkait dokumen Giannis, tapi klub di Spanyol itu bersedia membuatkan visa agar Giannis bisa bergabung. Suatu malam, seorang pencari bakat bernama Paco datang ke rumah mereka dan menawarkan Giannis bergabung dengan uang muka 5.000 euro. Paco menjanjikan akan membantu membuat paspor Yunani untuk keluarga mereka dengan syarat Giannis harus bergabung dengan klub di Yunani dan melupakan Spanyol. Setelah melakukan banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk tetap percaya dan bekerja dengan Haris. Setelah penolakan terhadap tawaran Paco, dia mengancam akan mendeportasi mereka sekeluarga. Guys, I did it. Namun, Haris kemudian memberitahu bahwa Giannis tidak bisa pergi ke Spanyol dengan membawa seluruh keluarganya. Tapi dia berhasil mengikut sertakan Giannis dalam seleksi NBA. You're going to the NBA draft. Zaragoza sudah setuju dan siap kontrak dengan mereka mengenai pembelian pemain oleh NBA. Artinya, jika tim NBA tertarik pada Giannis, mereka bisa membayar untuk merekrutnya dan Giannis tidak perlu lagi ke Spanyol. If an NBA team wants Giannis, he never has to go to Spain. Kini Giannis hanya perlu menandatangani kontrak untuk mengikuti seleksi NBA di New York City. Setelah mengurus visa dengan susah payah, Giannis akhirnya berangkat ke New York bersama dengan Haris dan Thanasis. Dan ini adalah perjalanan pertama mereka jauh dari keluarga. Setibanya di sana, mereka dijemput oleh pihak NBA yang bernama Kevin dan mendapatkan fasilitas yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Selain berkesempatan mengikuti seleksi NBA, Giannis juga dipilih menjadi brand ambasador Nike dan diundang untuk makan malam bersama perwakilan dari Nike. Haris dan Kevin bekerja keras untuk menentukan tim mana yang cocok untuk Giannis agar bisa menetap dan membawa keluarganya ke Amerika. Di sisi lain, Giannis merasa rendah diri setelah siaran televisi mengatakan sulitnya dia untuk masuk ke NBA. Namun, Kevin meyakinkan Giannis untuk percaya pada dirinya dan juga Haris, serta memberikan usaha terbaik mereka dengan berunding dengan tim-tim yang sudah dipilih. Sebelum mereka bertemu dengan perwakilan Nike, Giannis sempat bingung bagaimana cara menonjolkan dirinya dibanding dengan pemain basket lain yang lebih terkenal. Saat mereka bertemu, perwakilan dari Nike berkata apa yang membuat Giannis berbeda dengan pemain lainnya. Melihat adiknya bingung, Thanasis memberikan saran untuk Giannis agar menceritakan tentang dirinya sendiri.
Giannis kemudian bercerita tentang bagaimana dia harus meminjam sepatu kakaknya karena tidak mampu membeli sepatu sendiri dan tidur di matras gym agar bisa berlatih tepat waktu. Dia juga menceritakan tentang keluarganya yang harus bersembunyi dari polisi karena mereka berstatus ilegal dan akhirnya Giannis tidak bisa menahan tangisnya. We've seen our parents. We have hidden from the police. We work harder. God has been watching over us. Jawaban yang didengar oleh perwakilan Nike tampaknya berhasil menarik perhatian. Namun, mereka akan memberikan keputusan setelah seleksi NBA selesai. Di sisi lain, Harris dan Kevin terus meyakinkan berbagai pihak dari tim-tim besar yang menjadi target mereka untuk merekrut Giannis. Mereka melakukan segala upaya untuk memastikan jika Giannis bisa berkumpul kembali bersama keluarganya. Meskipun terus menerima penolakan, tim-tim itu mengakui potensi yang dimiliki Giannis, tetapi tidak bisa membuang waktu untuk menunggu sampai dia terbukti. Resiko besar juga dihadapi oleh tim-tim tersebut dalam merekrut pemain tanpa dokumen resmi. Di malam pembacaan hasil seleksi NBA, seluruh keluarga Giannis menyaksikan lewat siaran televisi sambil berdoa yang terbaik untuk Giannis. Seleksi NBA merupakan sebuah ajang yang selalu menjadi perhatian besar publik dan para pencari bakat di segala penjuru dunia. Ketegangan mereka terasa ketika sudah mencapai peringkat 10 besar, namun nama Giannis masih belum juga muncul. Harris mengingatkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan sampai di peringkat 16. Vera dan Charles sudah tidak sanggup untuk menonton siaran itu. Di ujung keputusasaan itu, ternyata Giannis berhasil di urutan ke-15 dan bisa masuk ke dalam tim Milwaukee Bucks. With the 15th pick, the Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. Mereka merentangkan bendera Yunani yang dia bawa dan memeluk bangga pada Giannis. Begitu juga dengan Harris dan Kevin, usaha keras mereka akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Keberhasilan Giannis membuat banyak pihak yang merasa bahagia, termasuk kedua orang tuanya, kakak, dan neneknya yang menonton dari kejauhan. Di akhir film diperlihatkan Giannis beserta keluarganya yang asli dalam dunia nyata. Pada tahun 2014, seluruh keluarga Giannis menerima visa Amerika Serikat dan pindah resmi ke Amerika. Pada tahun yang sama, Thanasis bergabung dengan New York Knicks. Giannis yang sebelumnya harus berbagi sepatu dengan kakaknya, kini telah meluncurkan model sepatu yang baru. 2 tahun sebelum Charles wafat di tahun 2017, Giannis berhasil mendapatkan MVP Award pertamanya. Untuk mengenang Charles, mereka mendirikan Charles Antetokounmpo Family Foundation yang mendanai program di Yunani dan Nigeria untuk menginspirasi anak-anak demi meraih mimpinya. Kostas dan Alec juga berhasil masuk NBL. 1 tahun setelahnya, Kostas menjadi juara dunia. Mereka juga menjadi 4 Antetokounmpo bersaudara yang mengguncangkan dunia basket. Setelah 25 tahun berpisah, mereka juga akhirnya bersatu kembali dengan Francis, yaitu kakak tertua mereka yang selama ini tinggal bersama sang nenek. Ya, seperti itulah kisah tentang seorang anak dari keluarga imigran gelap di Yunani yang berhasil menjadi atlet NBA.